sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Mudah-mudahan doa kita di akhir bulan yang penuh berkah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan mendapatkan limpahan pahala serta ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan uraian hikmah Nuzulul Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Baharudin, dan kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para rekan kita dan yang kami hormati juga Bapak Babin, kamu ini biasa boleh. Kemudian yang kami muliakan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Korea, terkhusus yang ada di Dusun Solehindi, juga para pemuda-pemuda Dusun Solehindi, kemudian adik-adikku sekalian yang mereka selalu banggakan, tingkatnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini, pada malam yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan barokah ini, Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Di mana bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di sembilan kita, karena kita telah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Mungkin kita lagi sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, semuanya kita tinggalkan demi mendatangi mushola atau masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala ini guna semata-mata mengabdi dan beribadah kepada Allah. Ini merupakan bentuk real rasa syukur kita yang paling tinggi, yaitu dengan menjadikan fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semata-mata kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ayatnya kita merupakan di antara hamba-hamba Allah yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa saya jaga mereka bahwa waktu siwara pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, tidak mungkin hamba itu bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini atas dasar pertolongan Allah. Makanya para ulama menjelaskan dalam penafsiran surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, meminta pertolongan. Nah, kalau supaya mereka saya jelaskan, karena untuk memahami makna daripada kandungan ayat akhir, bahwa kalau dodo matan bahasa Arab kan marah fi'il fa'il maf'ul. Mungkin ada belajar bahasa Arab juga, fi'il fa'il maf'ul. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek, objek, predikat atau wali madari. Nah, dalam ayat akhir iya kena abudu itu didahulukan objeknya.
Seharusnya kan dalam bahasa Indonesia diakhiri objeknya. Ini didahulukan, iyaka, hanya kepada engkau. Ini maksudnya itu Allah ingin menekankan bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Maksudnya apa di sini? Dari waktu tenggor wale tadi menyembah Allah, di melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas dasar pertolongan Allah. Kalau suara kekuatan yang Allah berikan kepada kita, nggak mungkin kita bisa datang ke musola ini. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk rahmat Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti panjang lebar penyampaian tentang persoalan nuzul Quran ataupun berkaitan juga dengan khatam Al-Quran, karena kondisi hari raya pada mada intinya dan yang mereka sampaikan sebelumnya mereka merasa bangga di musola DKK, musola hijrah. Biasanya kalau di masjid manapun, kalau di akhir-akhir Ramadan itu semakin maju softnya, maksudnya semakin maju gitu ya. Tapi alhamdulillah di musola kita semakin maju kualitasnya. Malah sampai tadi pas pertama kali masuk sampai di tempat di belakang sana. Entah karena mungkin ada acara nuzul Quran atau khutbah Quran atau kalau tiap hari seperti ini. Alhamdulillah tiap hari disampaikan oleh Bapak Imam tadi, tiap hari seperti ini. Alhamdulillah. Meskipun musola kita kecil, tapi kalau memang warganya sedikit juga dibandingkan masjid besar di sana, di luar sana, tapi jemaahnya sedikit di akhir-akhir Ramadan ini. Ini salah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga kepada kita. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sengaja Madao diundang oleh teman-teman yang ada di perangkat desa ya. Bapak-bapak yang kita untuk mengisi juga materi yang sama nuzul Quran di Sigi Kolek Masjid Nurul Hikmah. Dan alhamdulillah juga ketemu dengan Pak Kakanda Nasruddin di Masjid Tari Malam. Langsung beliau ngomong undang khusus untuk dia. Jadi belum kesini. Sebenarnya dengan bahasa undangan Mada Majalek, apa Majalek itu? Karena akhirnya kampung bola Lemada, kampung bola itu tidak sepantasnya Mada diundang. Harusnya Mada yang akan datang ke kampung bola itu. Nah, tapi kalau Allah Lemada Kasau karena udah lama jarang kembali ke kantor Polri, sampai saat akhir maka berdomisili di kota, tepatnya di Kelurahan Penatoi. Bahkan sudah resmi ada KTP Lembaga Kasau, alamat Lembaga Kasau. Kalau insya Allah Lembaga Kasau memang dari dulu sudah berniat bagaimana caranya supaya kampung-kampung dari TKK harus maju minimal sesuai dengan apa yang kita mampu. Karena memang soalnya kalau lain-lain TKK kita ingin kemajuan kampung-kampung kita generasi muda. Insya Allah kedepannya seperti itu. Bapak Ibu jemaah sekalian, adik-adik yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami berbicara masalah nuzul Quran ada dua kata, nuzul sama Al-Quran. Nuzul itu artinya turun. Sedangkan Al-Quran dari kata bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yaitu bacaan, sesuatu yang dibaca. Yang namanya Al-Quran itu sesuatu yang dibaca. Sebenarnya Al-Quran yang biasa kita baca bukunya seperti ini namanya bukan Al-Quran, namanya mushaf. Bukunya itu namanya mushaf Al-Quran. Sedangkan Quran itu sendiri itu bacaan.
Ketika kita membaca Al-Quran, berarti itu namanya Al-Quran, yaitu bacaan. Itu namanya mushaf. Maka Al-Quran ini minimal adalah senantiasa dibaca oleh umatnya, umat muslim, kaum muslimin. Alhamdulillah di musola saja kalau sampai menghatamkan Al-Quran 30 juz. Amin Pak. Mulai. Alhamdulillah selama kurang 1 bulan sudah menghatamkan Al-Quran meskipun bareng-bareng. Alhamdulillah. Kalau bicara tentang para ulama, para sahabat Rasulullah SAW sangat tinggi sekali mereka. Contohnya Ibu Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kecil umurnya, Sayyidina Khadijah. Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan itu 2 kali. Dari Al-Fatihah kemudian sampai Anas diulangi lagi 2 kali. Itu sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Imam Al-Bukhari misalnya, seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan selama 30 hari, 30 kali. 1 bulan, 30 hari. Kalau mungkin bulannya 29 hari berarti 29 kali. Berarti 1 hari 1 kali. Kayaknya nggak mampu kita. 30 juz dibaca 1 hari sudah selesai. Bahkan diriwayatkan Utsman bin Affan dalam 1 kali sholat membaca 30 juz. Ini yang orang-orang terpilih. Ada lagi yang lebih dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yaitu imam madhab kita, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu 60 kali. Allah. Berarti 1 harinya 2 kali hatam Al-Quran. Maka dijelaskan para ulama, kemana-mana beliau keluar mengalir Al-Quran dalam mulutnya. Lain-lain, dari kalau isi Quran, kalau ngaji, itu udah udah mengalir begitu saja dalam mulutnya. Jadi ada pasal kemana-mana udah dibaca-baca terus. Jadikan sebagai zikir. Nah inilah yang difahami oleh para ulama bahwa Al-Quran itu senantiasa dibaca. Jelas kalian Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa di antara keutamaan Al-Quran, orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran yang sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau di kota-kota besar, sudah pengalaman kepada tasawuf karena di Bekasi, di Jawa juga, kemudian di tempat-tempat yang lain, di Jakarta, itu bukan hanya anak-anak yang semangat belajar Al-Quran, yang aki-aki, nenek kakek-kakek, nenek-nenek yang udah tua, semangat mereka datang ke masjid-masjid untuk belajar Al-Quran. Anak usia 60. Apalagi anak-anaknya juga seperti itu. Karena memang keutamaan mempelajari Al-Quran itu luar biasa. Apalagi orang yang mengajarkannya. Guru-guru ngaji, bapak guru-guru ngaji itu sangat luar biasa. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis tadi, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Tidak terkandung sedikit pun kesalahan, kekeliruan, saling tumpang tindih, saling bertolak belakang antara ayat satu dan ayat lain, tidak ada. Selaras semuanya. Beda dengan kitab-kitab yang lain, kitab Injil, kitab Taurat yang sekarang ini. Setiap kali mereka diterbitkan kitab Taurat, kitab Injil ini, pasti ada revisinya, diperbaharui sesuai dengan selera atau kehendak yang mungkin pendetanya atau alim ulama mereka. Tapi Al-Quran tidak. Senantiasa dijaga kemurnian dan keaslian oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna Al-Quran wa inna lahu hafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya.
Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an? Salah satunya adalah dengan cara Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya, kepada anak-anak untuk menghafal Al-Qur'an. Salah satu contohnya mungkin Bapak Ibu sering mendengar atau pernah mendengar, yaitu anak-anak yang ada di Gaza, di Palestina. Meskipun dibombardir, diperangi oleh orang-orang Yahudi, orang Israel, itu mereka tumbuh di bawah runtuhan atau di tiang-tiang pengungsian itu banyak sekali yang menghafal Al-Quran. Anak-anak kecil menghafal Al-Quran. Nah, ini bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, keutuhan Al-Quran itu nggak bisa dihilangkan, bahkan satu huruf sekalipun. Batiwani pemboralan itu. Ketika ada orang yang ingin memalsukan Al-Quran, langsung ketahuan. Beda dengan kitab-kitab yang ini aslinya benurnya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai pedoman. Bahkan Al-Quran ini sebenarnya bukan hanya pedoman untuk orang-orang yang bertakwa saja, bukan hanya untuk orang-orang beriman atau orang-orang muslim saja, tetapi untuk seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam Quran surat Al-Baqarah 186. Pada bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Yaitu tepatnya ada dua tahap. Pertama diturunkan sekaligus dari langit, dari lauhul mahfuz ke langit dunia, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang kami menurunkan Al-Quran pada bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sementara dari langit dunia kepada Rasulullah lewat perantaraan malaikat Jibril itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yaitu wahyu pertama atau surat pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya juga bahwa Al-Quran ini bukan hanya sekedar kita membacanya akan mendapatkan pahala, tapi juga Al-Quran akan bisa memberikan sebagai penolong buat kita, bisa memberikan pertolongan ketika kita di akhirat nanti, akan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kata Rasulullah. Bacalah oleh kalian Al-Quran, pelajari oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran ini pada hari kiamat akan bisa memberikan syafaat kepada kalian. Makanya Al-Quran dari bacanya saja sudah mendapatkan pahala. Belum lagi kalau kita mentadaburi maknanya, memahami maknanya, dapat pahala yang lebih tinggi lagi. Belum lagi ketika kita bisa mengamalkan Al-Quran. Itu sungguh luar biasa. Maka kenapa? Sebagaimana mereka sudah sampaikan akas Natina di Korea bahwa kenapa bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan keberkahan. Karena Al-Quran turun pada bulan tersebut. Sama juga ketika Al-Quran ada pada diri kita, kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah yang nampak, yang lahir dari diri kita itu yang baik-baik, penuh dengan keberkahan. Diri kita penuh dengan keberkahan. Apa yang kita ucapkan penuh dengan kebaikan. Kenapa? Hati kita sudah tersinari, ada cahaya Al-Quran di dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga apa yang kita ucapkan, yang kita lontarkan itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Yang kita dengarkan pun adalah sesuatu hal-hal yang baik, yang kita lihat hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kita sudah dibimbing oleh Al-Quran ini. Karena Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga seperti itu. Maka orang yang
benar-benar memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia tidak akan tersesat. Maka kata Rasulullah SAW, ketika beliau menyampaikan satu pesan kepada para sahabat, yaitu ketika beliau mengadakan haji wada, haji perpisahan sebelum beliau meninggalkan para sahabatnya dulu. Beliau mengatakan, "Inni taraktu fikum amrayni in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati." Aku akan meninggalkan kepada kalian dua perkara. Bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, sudah bisa dipastikan kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua hal tersebut? Kata beliau, Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah. Ini warisan Rasulullah. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tidak. Tapi mereka mewariskan ilmu. Kalau umat Nabi Muhammad, ilmu tertuang dalam Al-Quran. Ini yang kita kaji. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kafir. Orang-orang di luar sana itu, mereka mengkaji Al-Quran juga. Tapi bagaimana mereka mencari celah untuk memusuhi kaum muslimin. Juga bagaimana mereka itu sebenarnya mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran ini, mengambil ilmu-ilmunya. Al-Quran itu semua ilmu ada. Ilmu kedokteran ada, ilmu pemerintahan juga ada, ilmu militer ada, ekonomi, pertanian, semuanya ada. Sehingga orang-orang kafir itu mengkaji Al-Quran ini. Lalu mereka mengklaim, ahli ekonomi adalah kami, ahli biologi adalah kami, ahli matematika adalah kami. Padahal sudah didahului oleh ulama-ulama muslim. Mereka mengambil dan mengklaim kalau ilmu itu bersumber dari mereka. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin tidak mau belajar tentang isi Al-Quran. Bapak Ibu jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran juga merupakan sumber dari segala sumber kehidupan kita. Maka bisa dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai peta, sebagai alamat yang bisa menunjukkan kita atau yang bisa mengantarkan kita kepada tempat tujuan kita yang hakiki, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak membuka peta ini, tidak memahami peta ini, otomatis kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang hakiki, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi pada zaman modern ini, era modern ini, era digital kalau istilah sebagian orang, kita tidak perlu jauh-jauh. Kalau mau ke Amerika, mau ke Eropa, Asia, Timur Tengah, tidak perlu jauh-jauh di sana. Tinggal buka Google, gimana sih kota New York pada malam hari dan lain sebagainya, semuanya ada di situ. Tapi perlu kita perhatikan, perlu kita waspada. Ini adalah perangkat. Perangkat ini bisa netral dia, bisa berbuah negatif juga positif, tergantung penggunanya, tergantung siapa yang memiliki gadget ini ataupun Android ataupun HP. Banyak orang yang berbuat jahat juga karena HP, karena internet. Orang yang berbuat baik dapat hidayah juga banyak karena internet. Tergantung bagaimana cara orang itu mempergunakan gadget ini. Dan mungkin alhamdulillah di daerah kita, di desa kita ini, meskipun era digital, namun belum terlalu banyak kriminalitas bila dibandingkan dengan kota-kota besar. Ya, kita berharap jangan sampai masuk, apalagi mungkin kayak orang-orang kota, narkoba dan lain sebagainya. Itu sungguh sangat luar biasa merusak pemuda kita, merusak generasi kita ke depan. Maka kita sebagai orang tua ini tanggung jawab kita. Kewajiban utama kita adalah bagaimana kita mau memperbaiki, mendidik, mengurus aset ini. Anak lebih berharga daripada harta. Anak lebih berharga daripada rumah mewah, mobil mewah. Tidak ada apa-apanya itu dibandingkan anak. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, tidak mata bunu Adam, in qata amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam itu mati,
semuanya akan ditinggalkan kecuali 3 hal. Di antaranya adalah waladun shalihun yad'ulah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakannya. Anak soleh itu adalah anak yang dididik dengan Al-Quran tadi. Gak mungkin anak itu bisa soleh kalau tidak dididik dengan Al-Quran, kalau dia diajarkan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Apalagi sekali lagi ini adalah era digital. Kita harus sangat ekstra dalam mengawasi yang anak-anak kita, terutama anak-anak yang masih kecil. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu pula bahwa Al-Quran ini merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan, dan yang sudah menjadi prioritas utama. Kita bumikan Al-Quran ini, kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara membacanya, cara memahaminya, kemudian juga berusaha diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah kita bisa lihat bagaimana kesehariannya, bagaimana pergaulannya, tutur katanya, tingkah lakunya. Dan itu yang kita inginkan. Semua kita ingin menjadi anak-anak kita itu anak yang soleh dan soleha. Semua kita ingin menjadi orang-orang yang baik. Yang paling utama yang lembaga kasus sangat menekankan di sini bahwa ada satu hadis Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikanlah teman yang ia jadikan sebagai teman gaul. Ini Rasulullah bilang. Kita apalagi kita sebagai manusia adalah banyak yang labil, tergantung lingkungan kita. Maka kita sebagai orang tua, bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu dididik dengan agama semampu kita. Kalau kita tidak mampu, kita carikan gurunya. Kita masukkan ke sekolah-sekolah yang bisa mendidik anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Tidak hanya mungkin di pesantren juga, mungkin tidak harus di pesantren. Meskipun sekolah-sekolah biasa juga, sekolah umum, sekolah nasional. Yang penting tugas kita sebagai orang tua terlaksana. Bapak ini insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang terakhir tentang materi ini, bahwa sekali lagi dalam mereka sampaikan dari telah kasih, banyak orang-orang yang jahat atau yang sesat itu mereka mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang soleh pun mengklaim mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini yang benar. Kenapa seperti itu? Sekali lagi era digital ini banyak sekali orang-orang yang mempelajari, yang membaca sendiri artikel-artikel yang ada di dalamnya, sehingga salah memahami, salah buka Google, salah buka website dan lain sebagainya, seakan-akan dianggap bahwa apa yang dibaca ini benar. Ini juga kita harus hati-hati. Kita harus menghati-hatikan anak-anak kita supaya belajar itu harus punya guru. Insya Allah mereka pada penutupan nanti akan menceritakan tentang pribadi mereka tentang persoalan ini. Tapi sekali lagi mereka sampaikan dan mungkin keluarga bahwa jangan sampai anak-anak kita suruh belajar sendiri tentang ilmu, terutama soal agama. Belajar agama tidak boleh belajar sendiri tanpa guru, harus ada pembimbingnya. Kalau tidak, bisa salah, bisa keliru, bahkan bisa sesat. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,